Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Tujuan pembelajaran ini untuk menjelaskan cara kerja sistem informasi yang mendukung pemimpin organisasi agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang relevan. Biar pembahasannya teratur, saya membagi materi ini menjadi 4 bagian. Pertama, pendahuluan dan definisi. Kedua, apa saja kebutuhan dan komponen sistemnya. Ketiga, fitur-fitur unggulan di dalamnya. Dan yang terakhir, tantangan serta kesimpulan. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Apa itu sistem informasi eksekutif? Sederhananya, ini adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk para pemimpin atau manajer tingkat atas. Fungsinya adalah menyajikan informasi penting perusahaan dan bentuk visual yang ringkas dan detail. Jadi, pemimpin bisa langsung paham kondisi kantornya tanpa harus membaca laporan tebal. Pimpinan tidak perlu lagi meminta staf untuk membuat laporan manual yang memakan waktu lama. Di sini, data sudah otomatis terolah menjadi informasi siapakah yang membantu mereka memahami kondisi perusahaan dalam hitungan detik. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Mengapa pemimpin butuh AIS? Karena data di perusahaan itu sangat besar jumlahnya. Pimpinan butuh ringkasan yang super cepat untuk mengambil keputusan strategis. Selain itu, mereka harus memantau tren masa depan dan pergerakan persaingan agar perusahaan tetap unggul. Selain itu, pimpinan harus selalu waspada terhadap faktor luar seperti perubahan harga pasar atau pergerakan pesaing. Tanpa AIS, pimpinan bisa buta terhadap informasi penting yang datangnya mendadak, sehingga sistem ini menjadi radar bagi masa depan perusahaan. Komponen utama AIS. Agar sistem ini bisa berjalan dengan baik, ada 5 hal dasar yang harus ada. Yang pertama, perangkat keras yaitu hardware. Yang kedua, aplikasi yaitu software. Yang ketiga, tampilan yang gampang dipakai yaitu user interface. Yang keempat, jaringan telekomunikasi. Dan yang kelima, tentu saja data sebagai bahan baku informasinya. Kelima komponen ini harus bekerja secara harmonis. Misalnya, seberapa canggih pun aplikasinya, kalau tampilannya sulit dipahami pimpinan, maka sistem ini tidak akan terpakai. Jadi, aspek kemudahan sangat tertekan di sini. Elemen penting basis data. Informasi di AIS diambil dari 2 sumber utama. Ada data internal seperti laporan keuangan dan penjualan dari dalam kantor, dan data eksternal seperti berita bisnis atau harga pasar. Semua data ini digabung agar pemimpin punya pandangan yang luas dari segala sisi. Data internal mencakup semua yang terjadi di dalam kantor, seperti stok barang atau laporan keuangan. Sedangkan data eksternal bisa berupa berita ekonomi terbaru atau harga saham di dunia. Hebatnya, AIS menggabungkan keduanya sehingga pimpinan bisa membandingkan kondisi di dalam kantor dengan situasi di dunia luar secara bersamaan. Tampilan yang memudahkan. Pimpinan biasanya sangat sibuk, jadi tampilan AIS dibuat sangat simpel. Banyak jalan warna-warni, tidak perlu menggunakan rumit, dan saja. Dan bahasanya pun memakai bahasa sehari-hari. Intinya, sistem ini harus sangat mudah digunakan. Mengapa harus grafik? Karena otak manusia lebih cepat menangkap pola warna dan bentuk daripada deretan angka yang panjang. Dengan tampilan yang menarik, pimpinan bisa langsung melihat bagian mana yang merah atau bermasalah hanya dengan sekali pandang. Fitur canggih. Nah, ini fitur yang sangat membantu, namanya drill down. Contohnya, kalau pemimpin melihat angka total
penjualan setahun turun, dia tinggal klik angka itu untuk menyelam lebih dalam melihat rincian per bulan. Bahkan sampai ke rincian per toko, jadi masalah bisa ditemukan sampai ke akarnya. Shop information. AIS tidak cuma soal angka transaksi saja, ada juga yang namanya shop information. Biasanya bisa berupa prediksi pasar ke depan, berita viral yang berpengaruh ke perusahaan, sampai pendapat para ahli ekonomi. Ini membantu kita melihat situasi dari sisi kualitas. Kenapa ini penting? Karena seringkali keputusan besar diambil bukan cuma karena angka, tapi karena perasaan pasar atau rumor kebijakan pemerintah yang akan datang. AIS membantu penampung informasi lunak ini agar pimpinan punya gambaran yang lengkap dari sisi kualitatif juga. Tantangan keterbatasan. Tentu setiap sistem ada tantangannya. Pertama, soal keamanan. Karena data pemimpin sangat rahasia sehingga biaya cukup mahal. Kedua, pemimpin jangan sampai terlalu fokus pada grafik saja sampai mengabaikan kondisi data di lapangan seperti kepuasan karyawan. Selain itu, ada tantangan psikologis di mana pimpinan jangan sampai terlalu bergantung pada layar saja. Data di sistem memang hebat, tapi tetap harus diimbangi dengan komunikasi langsung dengan karyawan dan melihat kenyataan di lapangan agar keputusan yang diambil tetap memiliki sisi kemanusiaan. Jadi kesimpulannya, AIS adalah alat yang sangat hebat untuk mempercepat keputusan pemimpin. Fungsinya ada 3. Datanya harus akurat, sistemnya harus selalu diperbarui, dan tampilannya harus memudahkan pimpinan untuk memakainya setiap hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Sigit dan teman-temanku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.